Baik, kita sambung pertanyaan ke Mas Hensat. Kalau melihat tadi karakter kepemimpinannya berbeda, program strategisnya berbeda, sangat bertolak belakang. Kemudian juga kalau melihat Anies ini baru saja berlaga di Pilpres, begitu ya, skalanya nasional. Tapi di sisi lain, mau nggak Ahoknya nanti di nomor 2? Kalau PDIP kan biasanya historinya selalu calonnya nomor 1 kan, bukan jadi wakil. Ya, bahas satu-satu dulu ya. Boleh. Ya. Jadi tadi kan sebelum jeda saya sempat Kasih bridging gitu ya. Nasib tuh akan mempertemukan jangan-jangan karena dua-duanya sekarang nasibnya sama. Positif nih kayaknya pagi ini nih. Ya, jadi misalnya nih ya, Pak Ahok kemarin kan kita kaget juga ya dengan statement dia yang pada saat Pilpres yang menyebabkan saya masuk penjara adalah gitu. Ya. Sementara kan Mas Anies juga kemarin kalah. Tapi saya mesti setuju juga sama Bang Reza bahwa ini agak sulit juga. Tapi kita bahas satu-satu lagi ya. Oke. Mas Jadi sulit Anies atau enggak nih? Ya, ini misalnya nih, susah Mas apa Anies enggak ya. Anies Baswedan ini kalau kemudian dia maju ke pilkada, maka harus menghadapi beberapa pertanyaan pencitraan. Seperti? Gitu ya. Misalnya, ini mau cari peruntungan atau gimana? Sebetulnya cari kerja gitu ya. Kan dari gubernur, nyapres gagal, terus Gubernur lagi. Memang banyak kepala-kepala daerah lain yang begini nih jalan keluar karirnya gitu ya. Ada yang dari menteri terus maju ke gubernur gagal, ya sekarang jadi bupati atau wali kota gitu. Ada juga yang begitu. Tapi apakah Mas Anies kemudian mau mengikuti itu? Kemudian yang kedua adalah pencitraan yang lainnya itu. Jadi kemarin nyapres tuh ngisi waktu luang aja tuh gimana? Gitu kan? Kalau berhasil bagus jadi presiden, kalau gagal ya udah kan ada gubernur gitu. Nah ini kan pertanyaan berat nih. Jadi nggak semudah itu sebetulnya pemilih Anies nanti memahami bahwa dia ini begini karena untuk menjaga asa dia di 2029 misalnya. Nah sementara Pak Ahok memang masih punya masih punya loyalis, tapi masih ada nggak setelah Pak Jokowi memang terang-terangan berpindah dukungan ke Pak Prabowo gitu. Jangan-jangan waktu itu pendukungnya Jokowi adalah pendukungnya Ahok. Sekarang begitu Pak Jokowinya pindah, pasti berkurang pendukungnya Ahok. Dan PDI Perjuangan ini partai politik yang nggak pernah kekurangan kader. Jadi banyak, bahkan nama-nama mantan pejabat itu disebutnya, kalau saya tidak salah, nanti Bang Andre bisa mengklarifikasi itu dari PDI semua. Bang Andika, Jenderal Andika. Terus kemudian ada Tri Risma hari ini, ada Pak Bas gitu ya. Banyak gitu namanya. Jadi menurut saya menarik. Dan satu variabel lagi adalah variabelnya PKS. Kemarin PKS? Dia menang di Jakarta. Dan berduanya PDIP ya? Iya, dan kader-kadernya kinclong-kinclong juga. Mardhani Alisera luar biasa suaranya di Jakarta Timur. Ada 4 kader internal yang akan di... Dan uniknya kan ada nama Sudirman Said juga tuh. Saya dengar di lingkungan PKS yang juga waktu kemarin tuh sama-sama Bang Reza bela Mas Anies kan. Jadi menarik juga konstelasi. Jadi dalam arti nggak ada yang melirik Anies. Kalau misalnya PKS iniin sendiri kadernya, kemudian PKB dan juga Nasdem? Ya per hari ini kan memang belum ada yang terang-terangan. Dan lagi Mas Anies bilang saya butuh waktu, jeda dulu lah. Sebentar kata dia kan. Jadi ini sebenarnya keduanya sulit gitu ya disatukan juga. Kayaknya kalau Mas Hensat ini melihatnya sulit gitu dibanding mudahnya tuh lebih banyak sulitnya. Tapi kalau ini kemudian disatukan, ini akan jadi lawan kuat untuk penguasa ya, quote and quote gitu kan. Karena kalau Gerindra saya dengar kan Mas Budi Jiwandono akan maju. Kemudian juga ada nama Heru Budi yang sekarang jadi penjabat PJ, itu kan orangnya Jokowi banget tuh. Terus ada desas-desus juga Mas Kaisang kan. Jadi misalnya nanti kemudian penguasa ya mengajukan Budi Heru atau Kaisang Heru atau Heru Kaisang gitu ya. Nah ini akan jadi lawan yang seru juga kalau memang pertarungannya Anies Ahok jadi satu kemudian lawan penguasa gitu. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini kalau dari Mas Hensat itu bilang nasib bisa saja mempertemukan mereka, bisa menyatukan mereka. Tapi kalau dari Mas Riza bilang ini agak sedikit sulit gitu karena memang mereka dua orang yang berbeda, budayanya berbeda, kemudian cara kepemimpinannya juga berbeda. Kalau Bang Andreas meresponnya bagaimana nih? Ya, saya kira tadi
pandangan dari Bang Hensa, terus kemudian Pak Reza tadi juga, menurut saya pandangan-pandangan itu apa ya, sangat masuk akal gitu, karena kita toh tahu gitu bagaimana perjalanan Iya. kedua public figure ini gitu, baik Pak Ahok yang pernah ada di dalam posisi yang berseberangan dengan situasi yang politik yang cukup panas dan tajam gitu ya, pada waktu itu gitu 2017. Tapi ya itu tadi ya, nasib itu bisa mempertemukan gitu. Dalam arti apa? Ya ketika sama-sama ada di dalam posisi, ya kalau Pak Anies kan sempat mengingatkan kan bahwa ya pilkada ini jangan sampai terulang lagi seperti apa yang terjadi di Pilpres kemarin gitu kan. Ya tentu itu dirasakan juga oleh Pak Ahok, dalam arti bahwa itu sebenarnya sinyal untuk mengatakan bahwa ya kita menjadi korban dari situasi kemarin gitu, dalam Pilpres kemarin gitu, dalam tanda petik ya. Nah, oleh karena itu ya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Semua kemungkinan bisa terjadi, dan di politik itu kan adalah bagaimana the art of possibility, karena seni untuk mencari kemungkinan untuk bisa bertemu gitu. Tapi ya juga kita tahu bagaimana ya tentu tiap kandidat ini punya egonya masing-masing gitu, dalam arti dalam arti bahwa ya tadi ya Pak Anies itu pernah jadi capres, apakah beliau mau turun kelas? Kemudian Pak Ahok kalau misalnya ini, apakah Pak Ahok mau jadi calon wakil? Nah kita bicara soal figur-figurnya dulu gitu, artinya. Nah belum kita bicara soal bagaimana partai-partai yang akan mendukung ini. Nah dalam situasi seperti ini saya kira peran dari partai politik, peran dari para elit politik untuk membicarakan ini itu akan sangat menentukan gitu. Tapi yang kemudian yang paling menentukan adalah rakyat. Toh akhirnya rakyat yang memilih gitu, dalam arti bahwa bagaimana pemilih di Jakarta melihat figur-figur ini gitu, dalam arti nah itu tentu akan diukur di dalam berbagai survei. Oke, menarik sekali perbincangan ini. Nanti saya mau ke Mas Reza, tanggapannya seperti apa, tapi tahan dulu ya. Kita akan jeda dulu, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.